Ya, shalom teman-teman. Saya akan share dulu. Pada malam hari ini, saya akan membawakan tema terakhir ya dari tema besar race yang merupakan budaya dari LPPI. Ya, jadi race itu kita sudah mendengarkan dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi yang kali ini adalah yang terakhir. Yang pertama resourceful, kecerdasan. Saya akan highlight sedikit ya. Jadi anggota LPPI itu harus cerdas. Nah, kita harus belajar sehingga kita punya pengetahuan teologi, punya doktrin, tahu tentang doktrin yang benar, dan kita punya wawasan luas gitu, sehingga kita bisa melayani dengan baik. Lalu anggota LPPI harus agility ya, harus tangkas. Dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita harus tangkas. Karena apa? Karena kita sudah punya knowledge itu ya, kita punya kecerdasan itu sehingga kita bisa tangkas mengerjakan sesuatu dengan terampil. Lalu integrity, tulus. Anggota PBB harus tulus melakukan segala sesuatu, tidak melihat untung rugi. Jadi melakukan sesuatu hanya kalau untung aja kita mau lakukan, kalau rugi kita hindari. Jadi nggak begitu ya. Jadi integrity harus tetap dipegang. Dan sinergi, kebersamaan. Yang anggota LPPI harus bisa bekerja sama sehingga tercipta kepaduan yang utuh dan kuat. Kalau kita mau cepat biasanya kita sendirian gitu. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, maka kita harus melakukannya secara bersama-sama. Itu adalah sinergi gitu ya. Jadi seperti sapu lidi akan lebih utuh dan kuat. Dan yang terakhir ini adalah excellent service, pelayanan prima. Apa itu? Nah, nanti kita akan simak ya. Dan nanti akan ada pembicara yang akan merangkum ini semua dan akan menjelaskan kenapa ini semua akan membuat kita menjadi seorang sosok pribadi yang race, yang akan bangkit, yang akan bisa bersinar gitu di pelayanan ataupun di tempat pekerjaan kita. Oke. Sebelum kita menyimak tentang excellent service, saya akan meminta sebuah video. Nanti teman-teman tolong disimak di video ini gitu ya. Di video ini nanti tolong disimak dan diingat poin-poin apa saja tentang excellent service yang ada di video tersebut. Dan nanti bisa tuliskan di kolom chat ya, nanti kita. Service excellent. Setiap customer memiliki persepsi berbeda tentang produk atau jasa kita. Namun, sadar atau tidak, setiap customer memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap sebuah pelayanan. Disinilah pentingnya service excellent. Lalu, seperti apa service excellent itu? Konsistensi adalah kunci service excellent. Perlu ada integrasi yang kuat antara apa yang dibutuhkan customer dengan layanan seperti apa yang kita berikan. Hal yang tidak kalah penting dari servis yang excellent adalah melayani dengan sepenuh hati. Atau dengan kata lain, memberikan extra miles kepada customer. Karena kepuasan customer adalah prioritas utama. Gimana? Sudah siapkah kamu menjadi agen service excellent yang semakin memuaskan dan mendatangkan customer? Oke, teman-teman, boleh ditulis di kolom chat ya, kira-kira poin apa yang teman-teman mendapatkan dari video tadi tentang excellent service. Oke, saya lihat dulu di chat. Dan sudah mulai menulis apa yang tadi didapatkan? Konsisten. Oke, kapingkan. Ada lagi? Sepenuh hati. Lalu? Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Ada lagi? Mudah-mudahan teman-teman menyimak ya tadi ya, nggak terlalu cepat kan? Oke, dari dua hal ini saja nanti kita akan kita lihat ya di
definisi dari service excellence yang diberikan oleh LPPI kepada kita. Oke, saya dapatkan definisinya seperti ini, excellent service, pelayanan prima. Setiap pengurus dan anggota berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah dalam pelayanan, memberikan pelayanan prima sepenuh hati, melebihi harapan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan LPPI. Tuh, jadi tadi ada sepenuh hati dan komitmen ya tadi. Nah, di sini kira-kira tadi itu ada komitmen, terus kemudian ada menciptakan nilai tambah yang sama ya dengan video yang tadi, juga dari teman-teman sudah kasih tanggapan di chat. Lalu ada sepenuh hati. Nah, itu tadi tuh ada yang tulis sepenuh hati, terus kemudian melebihi harapan. Ya, jadi ada 4 hal ini ya, kita perlu ingat-ingat gitu. Nah, definisi ini ternyata kurang lebih sama dengan yang ada di video gitu ya. Yang di video tadi adalah definisi excellent service yang kita bisa dapatkan di dunia usaha dan yang ada di luar sana gitu. Jadi apa dong bedanya antara excellent service yang ada di dunia usaha dengan yang di LPPI gitu. Nah, tentu beda dong, karena kita contohnya akan kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Sampai ayat 14. Oke, thank you Kak Pingan. Jadi kami itu siapa di sini? Ya, itu adalah Paulus. Dia bersama-sama dengan kawan-kawannya ya, ada Sopater bin Pirus, Aristarkus dan Gaius. Dan mereka singgah di rumah Filipus, pemberita Injil ya. Kita tahu nama Filipus ini cukup terkenal, dan Filipus punya 4 anak darah yang memperoleh karunia untuk bernubuat gitu ya. Tapi untuk Paulus ternyata mereka sebenarnya cukup dekat dengan Tuhan gitu ya hubungannya, tapi untuk Paulus ternyata Tuhan mengirimkan seorang yang khusus gitu untuk memberikan nubuatan, yaitu seorang nabi dari Yudea bernama Agabus. Kenapa Tuhan mengirimkan seorang yang khusus? Kenapa nggak pakai Filipus atau salah satu dari ke-4 anak perempuannya gitu? Ternyata mungkin kita pernah dengar kalau misalnya ada seorang majikan gitu ya, dia punya anak buah yang begitu luar biasa kerjanya, dia udah melakukan segala sesuatu untuk bosnya, dan kemudian si bosnya itu bilang sama anak buahnya, udah cukup yang kamu lakukan itu udah cukup semua, kamu udah menyenangkan hati saya gitu ya, udah cukup gitu. Tapi ternyata si anak buahnya itu terus melakukan, dia terus memberi untuk bosnya ini, sehingga ya bosnya ini nggak tahan gitu ya, nggak tahan dengan apa yang dilakukannya, dan dia mengirimkan pesan khusus ya lewat orang-orang khusus supaya si anak buahnya ini bisa berhenti dulu agar dia tidak kecapean. Nah, ini hal yang dilakukan oleh Tuhan seperti ini gitu ya. Jadi kenapa Tuhan mengirimkan Agabus gitu ya? Jadi Agabus itu tercatat di Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Dia merupakan salah satu dari
70 murid Yesus yang diutus berdua-dua ceritanya di situ ya. Jadi Agabus merupakan golongan nabi dari Yerusalem dan dia punya karunia nubuatan yang sangat powerful. Dan di Kisah 11 ayat 27 sampai 28 nanti teman-teman bisa baca bahwa Agabus itu pernah bernubuat gitu ya. Dia bernubuat akan terjadi kelaparan besar di Yerusalem dan di seluruh dunia. Nah, penubuatan itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Claudius di tahun 45 gitu ya. Dan kelaparan itu begitu hebat, begitu besar sehingga banyak ribuan orang mati di Yerusalem. Itu. Jadi Nabi ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nabi ini begitu luar biasa nubuatannya dan jelas apa yang dikatakannya akan terjadi. Dan dia datang, dia memberikan peringatan kepada Paulus gitu ya. Kita lihat di sini dia megang ikat pinggang Paulus dan berkata bahwa orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain, gitu kan. Nah, ini saya membayangkan kalau saya seperti Paulus gitu ya, saya diutus untuk ke Irian misalnya, gitu kan. Saya lagi mau siap-siap untuk pergi ke sana, terus tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang punya karunia nubuat seperti Agabus ini, terus bilang, udah kamu jangan pergi ke sana gitu, karena di sana nanti kamu bisa akan ditangkap KKB, nanti kamu akan bisa ditembak dan segala macamnya. Itu reaksi saya apa? Pasti saya akan bilang ke ke gereja atau ke persekutuan yang mengutus saya bilang, tuh kan saya udah diperingatkan gitu, jadi saya seharusnya nggak usah berangkat dong gitu kan, saya udah dapat peringatan nih seperti ini, itu bahaya kalau saya berangkat itu. Tapi kita lihat apa reaksi Paulus gitu ya. Apa jawaban dari Paulus? Paulus bilang, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Oh, Paulus ternyata nggak peduli ya. Paulus itu dia tidak peduli bukannya karena dia tidak menghormati Agabus gitu ya, tapi kenapa itu dia tidak terlalu mempedulikan hal itu. Padahal kalau secara hierarki Agabus itu kan murid langsung dari Yesus gitu kan. Dia bertemu face to face dengan Yesus. Ya, dia diutus waktu jadi 70 murid, dia diutus oleh Yesus, pasti dia ketemu langsung. Sementara Paulus kan menjadi followernya Yesus tuh kemudian setelah Yesus mati gitu. Jadi secara hierarki harusnya ya Agabus lebih senior ya, harus lebih didengarkan gitu. Tapi ternyata Paulus itu ya menerima hal itu, tapi tidak sepenuhnya dia menerima, dia juga menolak hal itu, dia mengindahkan gitu ya. Kenapa dia mengindahkan nubuatan itu? Jadi jawaban Paulus bukan karena dia tidak menghormati Agabus, tapi Paulus mengerti the purpose of his life. Oke, kita buka dari Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 23. Boleh ada yang bantu saya untuk membacakan dari kenapa Paulus mengindahkan nubuatan itu? Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 23. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Oke, terima kasih Bung Karin. Jadi di sini kita lihat ya bahwa apa yang dikatakan Paulus. Sekarang sebagai tawan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi
clear di sini bahwa Paulus menyadari the purpose of his life adalah dia merupakan tawan roh dan pelayanannya adalah penjara dan sengsara kemanapun dia pergi dari kota ke kota. Itu yang selalu akan menunggu dia karena dia tawan roh itu. Jadi dia jelas dalam hidupnya bahwa dia tahu perintah Allah itu seperti itu. Dan dia bisa membedakan antara nubuatan yang merupakan himbauan, ya kan, merupakan informasi, peringatan, yang kalau dilakukan oke, tapi kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan, mau atau nggak mau. Dan ini adalah hal yang Paulus sadari, yang dia pegang, gitu ya. Nah, Paulus ternyata memilih untuk fokus pada perintah tersebut. Nah, hasilnya apa? Kita akan lihat selanjutnya. Ternyata Paulus bisa bersaksi kepada banyak orang. Yang pertama, ketika Paulus akhirnya memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, di sana dia masuk ke Bait Allah, dia bertemu dengan orang-orang yang ada, orang-orang Yahudi yang ada di luar negeri itu kan, yang ketemu dengan Paulus, dan sama-sama pada saat itu di Pentakosta kembali ke Yerusalem, masuk Bait Allah, dan mereka mengenali Paulus. Mereka kemudian mendakwa dia, memfitnah dia bahwa Paulus ini berusaha untuk menjauhkan orang dari hukum Taurat. Ya, kemudian Paulus diseret keluar dari Bait Allah, dia dipukuli dan diamankan oleh tentara Romawi dan kepala pasukan. Di situ Paulus kemudian minta kesempatan untuk bersaksi di depan rakyat dan tentara Romawi dan kepala pasukan. Itu ada di Kisah Rasul 21 ayat 37 sampai 22 ayat 21. Nanti teman-teman bisa baca ya. Lalu kemudian Paulus bersaksi kepada Imam Farisi dan Saduki. Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ Paulus kembali menyaksikan tentang bagaimana pelayanannya dia, pertobatan dia, pelayanan dia, bagaimana Kristus menyertai dia, dan bagaimana dia bisa bersaksi kepada orang-orang di luar Yahudi yang begitu luar biasa. Dan di akhir dari persidangan itu, persidangan Sanhedrin, Paulus menyatakan kepercayaan dirinya kepada kesaksian kebangkitan orang mati gitu, yang menuju kepada Yesus. Dan itu kemudian membuat perpecahan antara Imam Farisi dan Saduki. Dan di akhirnya Sanhedrin menyatakan mereka tidak menemukan kesalahan dari Paulus, sehingga kemudian Paulus diungsikan ke Kaisarea, ya, dia dibawa ke Kaisarea. Kaisarea itu adalah kota perwakilan Roma untuk wilayah Israel pada saat itu. Ya, letaknya di antara Tel Aviv dan Haifa. Dan dia di sana dihadapkan pada pejabat Roma untuk disidangkan perkaranya. Pejabat Roma itu adalah wali negeri Felix dan istrinya Drusilla. Nah, di sini di Kisah Rasul 24 ayat 10 sampai 24, di situ Paulus bersaksi kepada Felix dan Drusilla, dan ternyata Felix dan Drusilla itu mereka tahu akan jalan Tuhan, sehingga ketika mendengar kesaksian Paulus, mereka ingin mendengar lebih lanjut, mencari tahu lebih lanjut. Dan Felix ini kemudian memberikan tahanan ringan kepada Paulus, maksudnya supaya Paulus itu berada dalam lindungannya sebenarnya. Jadi kalau Paulus keluar dari Yerusalem, maka dia bisa dibunuh, gitu ya, dia bisa diincar orang. Tapi dengan tahanan ringan, Paulus tetap ada dalam perlindungan dia di Kaisarea. Dan Felix dan Drusilla kemudian mempelajari tentang Kristus dari Paulus. Tapi sayang pada akhirnya keduanya mundur. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa Felix kemudian tidak jadi untuk dia undur karena ada tuntutan komitmen yang dinyatakan oleh Paulus di situ untuk mengikut Kristus. Kemudian Paulus bersaksi kepada wali negeri Festus. Ini adalah penggantinya dari Felix, gitu ya. Ketika Felix sudah selesai berkuasa, nah Paulus bersaksi kepada wali negeri Festus di Kisah Rasul 25 ayat 7 sampai 10. Itu Festus ini yang kemudian menjadi jembatan dari Paulus untuk bisa bertemu dengan Kaisar di Roma. Jadi Festus ini yang mengirimkan Paulus kepada Kaisar. Kita akan lihat nanti bagaimana Paulus bertemu dengan Kaisar, tapi sebelumnya
Paulus juga bersaksi kepada Kaisar Agripa dan istrinya Bernike di Kisah Rasul 26. Kaisar Agripa ini bukan Kaisar Roma, tapi Kaisar yang ditunjuk Roma untuk orang lokal yang ditunjuk Roma untuk memerintah di Israel gitu ya. Dan Agripa dan Bernike itu mendengar tentang Paulus. Agripa dia berusaha mencari muka kepada Festus dan dia minta dipertemukan dengan Paulus supaya bisa membantu Festus dalam perkara Paulus itu ya. Jadi keduanya kemudian bertemu, bercakap-cakap dengan Paulus. Paulus menyaksikan tentang imannya, dan kita akan bisa lihat di Kisah 26 ini bagaimana Agripa kemudian mengatakan dia nyaris menjadi Kristen karena kata-kata Paulus. Ya. Sayangnya nyaris ya, tapi Paulus sudah berhasil memberikan benih yang baik buat Agripa. Itu adalah suatu kesaksian yang berhasil tentunya. Dan kemudian ketika Festus kemudian mengirimkan Paulus ke Roma, dia dikirim dengan kapal, dan kita tahu ada kisah Paulus di mana dia terdampar gitu ya. Dia mengalami kapal karam dan terdampar di Pulau Kauda. Itu ada di Kisah Rasul 27 ayat 37. Dan di sana Paulus bersaksi luar biasa sekali. Ada banyak orang di sana, 276 orang di kapal, kru kapal dan tahanan yang ada di sana gitu ya, dan teknisi segala macam. Nah itu yang kemudian mendengar tentang kesaksian Paulus. Lalu ada Kaisar Nero, ya di Alkitab memang tidak tercatat tentang pertemuan Paulus dengan Kaisar Nero gitu kan, karena di Kisah Rasul yang terakhir itu hanya dijelaskan bagaimana Paulus sampai di Roma, tapi dari tradisi Yahudi mencatat bahwa Paulus dipenggal kepalanya oleh perintah Nero, gitu. Jadi besar kemungkinan bahwa Paulus memang bertemu dengan Nero, disidangkan, dan di situ kita percayalah bahwa orang semacam Paulus ini nggak akan tinggal diam, gitu. Ya, pasti dia akan cerita tentang imannya, dia pasti akan cerita tentang kesaksian tentang Kristus dan segala macam, dan mungkin pada endingnya Paulus harus meninggal karena dipenggal, tapi dia sudah menyatakan imannya, dia sudah berhasil mencapai goals-nya bahwa dia memang harus bersaksi kepada Kaisar Nero. Jadi kita lihat teman-teman ya, saudara-saudara yang terkasih di sini, banyak sekali pihak-pihak yang kita bisa lihat mendengar kesaksian Paulus itu ya, dari perjalanan dari Yerusalem ke Roma gitu. Dan itu dari kalangan awam, tahanan gitu ya, sampai kemudian ke petinggi-petinggi itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana luar biasa ngototnya Paulus untuk melayani gitu ya. Bagaimana ngototnya Paulus untuk bisa berikan yang terbaik buat Tuhan, dan banyak sekali pihak-pihak di sini yang mendengarkan tentang kesaksian Paulus itu. Dan kita lihat bagaimana tanggapan surga. Oke. Ya. Kita lihat bagaimana tanggapan surga di Kisah Rasul 23 ayat 11. Kita akan bisa melihat, nanti bisa baca di sana, diawali dengan kata-kata, pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya. Ini kisahnya ketika Paulus ada di penjara, itu Tuhan datang di sisi Paulus. Ya, teman-teman bayangkan ya, tadinya memperingati lewat orang khusus, dan akhirnya melihat sikap hati Paulus, Tuhan datang sendiri memberikan penghiburan. Wow. Waktu kejadian di Kanjuruhan, kita lihat korban-korban yang ada di rumah sakit itu ketika dikunjungi oleh Presiden Jokowi, itu mereka semangat banget gitu ya. Waduh, ketemu RI1 gitu ya, bertemu Presiden. Nah ini di penjara Paulus ketemu langsung sama penguasa alam semesta. Wah, pasti akan lebih excited ya. Dan dia diberikan penghiburan di situ. Pasti akan lebih sukacita lagi Paulus gitu kan. Dan kita lihat bagaimana penghiburan itu kemudian memberikan kekuatan bagi Paulus gitu ya. Mungkin pada saat itu kita sebagai manusia sudah berada pada ambang batas atas dari pelayanan kita seperti yang dilakukan oleh Paulus, dan berpikir bahwa masuk penjara di Kaisarea itu merupakan suatu hal yang udah
udah paling parah lah gitu kan. Tapi kemudian Tuhan datang memberikan kekuatan dan Paulus bisa melebihi batasan tersebut. Dia bisa naik gitu ya, dengan support dari Tuhan, dengan dukungan dari Tuhan, dengan penghiburan dari Tuhan, dia bisa naik untuk bisa melewati batas ambang atas itu. Dan itu yang namanya naik kelas gitu ya. Dan kita lihat bagaimana Paulus naik kelas. Jadi bukan hanya penghiburan, Paulus juga mendapatkan tugas baru. Ya. Jadi Paulus bukan hanya akan pergi ke Yerusalem, tapi dia juga akan harus pergi ke Roma di Kisah Rasul 23 ayat 11b. Nah, kita akan bisa lihat di situ bahwa malaikat Tuhan menyatakan bahwa Paulus akan pergi ke Roma untuk bertemu kaisar, gitu ya. Dan di tugas baru tersebut ternyata ada perlindungan surga, ya, sampai Paulus bertemu dengan kaisar. Itu kita akan bisa lihat di Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 24, di mana kita akan bisa lihat kisahnya dari situ bagaimana Paulus selamat dari kapal karam, gitu ya. Nah, Paulus selamat dari kapal karam, jadi dia di situ sudah sudah bersama-sama dengan 276 orang yang tadi, dia berhasil menyelamatkan orang-orang tersebut, gitu, karena dia mendapatkan peringatan dari surga, dia mendapatkan informasi dari surga, dari malaikat yang beritahu kepada dia, kasih tahu ke orang-orang yang ada di kapal ini supaya jangan meninggalkan kapal. Kalau mereka meninggalkan kapal, maka mereka akan mati. Dan ternyata mereka mendengarkan Paulus, sehingga kemudian dia membawa 276 orang yang di kapal itu selamat selain dirinya, gitu ya. Dan Paulus juga tidak mati di bakut ular, gitu. Jadi ada suatu kejadian ketika Paulus itu mau mengumpulkan ranting dan tiba-tiba dia digigit ular. Orang berpikir dia akan mati, tapi ternyata Paulus selamat, gitu ya. Karena memang tujuan Paulus adalah bertemu kaisar. Sebelum dia bertemu kaisar, maka dia tidak akan mati. Itu adalah sebuah perlindungan surga yang begitu luar biasa untuk seorang yang begitu mengasihi dan begitu total, ya, begitu fokus pada pelayanannya, dan dia memberikan pelayanan yang begitu excellent buat Tuhan, ya. Jadi ada dukungan dari surga. Nah, sekarang kita back to laptop ke tema excellent service kita. Dari kisah Paulus kita akan relate dari akan menghubungkan dengan tema excellent service yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kita tahu ada komponen pertama dari excellent service adalah komitmen, ya. Artinya membuat perjanjian atau mengingatkan diri untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Itu. Jadi ada komitmen dalam segala hal di dunia ini, harus ada komitmen, gitu ya. Bekerja harus ada komitmen, gitu ya. Bekerja bangun pagi terus pulang malam hari begitu terus, gitu ya. Harus ada komitmen, kalau enggak itu tidak bisa tidak lakukan terus menerus, ya. Rutinitas itu membosankan. Jadi makanya harus ada komitmen, gitu. Bekerja terus kemudian kita berhubungan suami istri, misalnya, ya, dalam suatu ikatan perkawinan itu juga harus ada komitmen. Terus kemudian dalam pelayanan kita juga harus komit, gitu ya. Dalam hal-hal kecil juga kita harus punya komitmen, gitu ya. Kita janjian sama orang aja kita harus komit, gitu. Janjinya ketemu jam 2 terus datangnya jam 3, itu kan nggak komit, gitu kan. Jadi harus ada komitmen, gitu ya. Dan kita bisa lihat komitmen dari Paulus tadi, ya. Paulus menyadari dirinya sebagai tawan roh, pelayanannya adalah penjara dan sengsara. Jadi kita lihat tadi bagaimana Paulus mendapatkan peringatan, dia mendapatkan nubuatan bahwa dia akan mengalami celaka. Tapi kita lihat bagaimana Paulus itu begitu bisa melihat fokus dari pelayanannya. Dia tahu kemana pelayanan itu arahnya, gitu ya, apa perintah Tuhan buat dia, dan dia komit ke situ. Walaupun itu sulit, dia tetap menjalani hal itu. Itu yang kita bisa lihat dari kisah Paulus yang tadi, ya. Nah, prakteknya di LPPI bagaimana kita harus terus melayani secara berkualitas dan sungguh-sungguh apapun keadaan dan situasinya, ya.
bagaimanapun keadaan dan situasinya, kita harus tetap melayani. Dalam hal keadaan baik, kita melayani. Dalam keadaan yang sulit, kita juga melayani. Nah, ini saya alami ketika saya masih jadi freelance menulis, gitu ya. Saya punya waktu yang sangat longgar, gitu. Dan saya punya privilege untuk bisa mengatur waktu saya sendiri, jadwal saya sendiri, gitu ya. Jadi, apapun agenda dari PDPK atau PPI, saya pasti akan mengikuti dengan enak, gitu, karena saya bisa ngatur waktu saya sendiri. Tapi bagaimana ketika Tuhan itu memberikan tanggung jawab yang lebih, ketika saya diterima menjadi pekerja di TV, apakah saya itu tetap bisa memberikan waktu yang sama ketika saya masih menjadi freelance, gitu ya. Ya, kesibukan di TV itu begitu luar biasa ya. Itu jadwalnya padat banget dan nggak bisa dipredik, gitu kan, nggak bisa ditebak, gitu. Dan apakah ketika saya sudah sudah mendapatkan situasi seperti itu, gitu ya, saya bekerja di TV, apakah itu akan merubah saya itu? Apakah kesibukan itu kemudian menjadi alasan, kayaknya saya nggak bisa pelayan lagi deh karena udah sibuk banget nih, susah ngatur waktunya, gitu kan? Gimana caranya itu? Nah, bagaimana? Apakah itu saya lakukan, gitu ya? Dan komitmen itu bisa kita lihat ketika Tuhan mengubah situasi seseorang, ya. Komitmen itu bisa terlihat ketika situasi berubah, gitu ya. Mungkin Tuhan yang mengubah situasinya supaya bisa melihat seseorang, ya, komitmennya. Kita bisa tahu Ayub, ya, keadaannya bagaimana, ya, dari dia yang menjadi orang terkaya, gitu, di seluruh dunia, dan tiba-tiba dia jatuh miskin, dia tetap komit atau enggak, gitu, pada Tuhan. Ya, kita lihat di cerita kisah di Alkitab tentang Ayub, dia tetap komit, ya. Itu udah terbukti, gitu. Gimana dengan Lewi, gitu. Lewi insya Allah, ya. Gitu. Jadi saya juga terus belajar untuk itu. Teman-teman juga pasti terus untuk belajar untuk terus komit untuk melayani. Ini adalah poin pertama, komitmen. Dan poin kedua dari excellent service adalah nilai tambah. Artinya tiap unsur pelayanan tidak statis, tapi dicarikan lagi nilai-nilai lain yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, gimana nih caranya kita bisa memberikan nilai tambah? Gimana caranya? Tentu kalau kita sudah melakukan sesuatu hal dengan berulang-ulang, sehingga kita tahu bagian mana yang kurang, bagian mana yang belum ada, bagian mana yang kayaknya ini masih terlalu lambat prosesnya, jadi harus kita ubah untuk lebih cepat, atau bagian mana yang kita kemudian harus tambah lagi, gitu ya. Nah, kalau kita tidak terlibat melakukan hal-hal tersebut, maka kita tidak akan tahu bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah, gitu kan? Dan dalam pelayanan Paulus kita sudah melihat contohnya bagaimana dia memberikan nilai tambah buat pelayanan, gitu ya. Paulus memberikan manfaat kepada jenderal atau orang di luar Yahudi. Dia memberikan kabar keselamatan yang dibagikan kepada orang-orang tersebut, ya, di Kisah Rasul 22 ayat 21. Dan itu membuat Yakobus dan penatua yang ditemuinya mendengar kisah ini, mereka bergembira, di Kisah Rasul 19-20. Jadi dikatakan, ada firman mengatakan bahwa jika satu jiwa bertobat, maka seluruh isi surga akan bersukacita. Dan tentunya itu juga yang dialami oleh Yakobus dan penatua-penatua yang lainnya, ya, ketika mendengar bagaimana kabar keselamatan Kristus bisa diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Itu mereka sangat excited sekali, gitu kan. Jadi mereka yang tadinya berpikiran bahwa kabar keselamatan itu hanya menjadi hak dari orang-orang Israel, orang Yahudi, tapi ternyata Paulus bisa memberikan nilai tambah yang lebih untuk hal tersebut, gitu ya. Dan prakteknya di LPPI, selain memberikan pelayanan terbaik, tentu untuk sesuatu juga diberikan hal khusus, umpamanya diberikan tugas yang membuat seseorang percaya diri. Nah, ini saya alami di kelas pemuridan, ya, di kelompok pemuridan bersama waktu itu mentor saya Katori, itu kan. Jadi dia memberikan
memberikan banyak hal tentang pemuritan kepada saya, dan dia banyak memberikan tugas-tugas yang tadi saya pikir ini buat apa ya, ini buat apa gitu kan. Terus di satu sisi ternyata itu banyak menambahkan dari kemampuan saya secara teknis, secara skill juga, dan buat saya lebih percaya diri gitu. Jadi dulu saya bukan termasuk orang yang senang untuk ngomong di depan banyak orang gitu ya. Jadi saya lebih senang untuk menulis berlembar-lembar beratus-ratus halaman gitu, tapi untuk ngomong depan orang kayaknya gimana gitu. Jadi saya nggak terpikiran untuk itu. Tapi ketika saya sudah berlatih di kelas pemuritan, saya mendapatkan hal yang ternyata baru saya tahu saya bisa juga untuk melakukan hal itu. Dan luar biasanya lagi, apa yang skill yang saya dapatkan untuk bicara di depan umum itu bisa terpakai di tempat pekerjaan gitu ya. Ketika pada suatu saat tiba-tiba saya diminta oleh atasan saya untuk menjadi MC di Idul Adha gitu, itu luar biasa kaget gitu. Kok saya sih jadi MC di Idul Adha gitu kan? Kenapa nggak ada? Memang nggak ada yang lain gitu. Tapi karena kita sudah berlatih sebagai MC gitu kan di kelas pemuritan, maka ya kita siap-siap aja gitu, dan ternyata hasilnya ya oke-oke aja, tidak ada masalah dengan itu gitu kan. Jadi itu juga menjadi satu hal yang memberkati, karena banyak orang yang bingung juga, kok ada orang Kristen yang jadi MC di Idul Adha, tapi itu terjadi gitu ya. Itu luar biasa banget. Dan saya senang di PDPK itu juga memberikan hal-hal seperti itu. Contohnya bagaimana firman-firman khotbah di PDPK ini kita bisa dokumentasi dan kemudian diupload ke YouTube gitu kan. Kita bisa memberikan nilai tambah kepada orang di luar sana. Jadi kita memberkati mereka yang ada di yang tidak hadir di ibadah PDPK ini. Jadi bukan hanya pada internal, tapi kita juga memberikan berkat kepada orang-orang yang ada di luar sana, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan nilai tambah buat mereka. Oke, jadi poin ketiga dari Excellence Services adalah pelayanan sepenuh hati, artinya bersungguh-sungguh dalam melayani secara profesional, artinya melakukan sesuatu yang baik dengan benar. Ya, pelayanan sepenuh hati, bersungguh-sungguh dalam melayani secara profesional, artinya melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ya, kita paham di sini tentang definisi profesional adalah berarti orang yang melakukan sesuatu, ya orang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan baik dan benar, ya. Jadi profesional di dunia kerja adalah dia yang sepenuh hati melakukan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, dan dia mendapatkan upahnya berupa salary. Itu adalah profesional di dunia kerja. Dan profesional di pelayanan sama ya, dia juga melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan melakukan dengan baik dan benar, dan dia mendapatkan upahnya apa? Kerajaan surga. Amin ya, teman-teman. Ya, contoh dalam pelayanan Paulus. Nah, kita bisa lihat bahwa yang pertama, kita sering berpikir Paulus itu berusaha ya meniadakan hukum Taurat ya. Jadi dia tidak terlalu care dengan hukum Taurat. Tapi ternyata di Kisah Rasul 20 ayat 16 ini kita akan bisa baca bahwa Paulus itu tidak meniadakan hukum Taurat sebenarnya. Ya, dia walaupun sadar hidup dalam hukum kasih karunia, dia tetap melakukan hukum Taurat dengan apa? Contohnya adalah pergi ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ini adalah salah satu hal yang di hukum Taurat itu harus dilakukan. Jadi ada hari-hari suci di mana orang-orang Yahudi, orang Israel harus kembali ke Yerusalem untuk masuk ke Bait Allah, gitu ya. Jadi Paulus tidak meniadakan hukum Taurat. Ini adalah pelayanan yang benar gitu ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang bahwa kita tidak perlu hukum Taurat, kita hanya perlu hukum kasih karunia, ternyata Paulus tidak melakukan hal itu, gitu ya. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Kemudian Paulus mengikuti hukum peribadatan Yahudi, melakukan pentahiran diri sebelum masuk Bait Allah, ya, di Kisah Rasul 21 ayat 26. Ini sebagai bagian untuk melayani orang Yahudi di Bait Allah. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa di masa muda itu dia tidak bercacat celah, dia melakukan
hukum Taurat dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ternyata kita bisa lihat di sini dia mengatakan dia melakukan apa yang dia katakan gitu ya. Dia sudah melakukan lebih dulu gitu kan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari konsistensi yang dilakukan oleh Paulus. Dia melakukan pelayanan dengan baik dan benar gitu. Dan bagaimana prakteknya di LPPI ya. Kita sebagai anggota LPPI tentunya kita sadar bahwa LPPI itu satu persekutuan dengan core-nya adalah penginjilan, dan ya tentu kita sadar bahwa kita diminta untuk selalu menginjil gitu ya. Kerinduan Tuhan ada kita agar kita bisa selalu memberitakan kabar baik kepada orang lain, dan tentunya itu yang harus kita lakukan dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Nah itu, dan dalam melakukan pemuritan itu ada beberapa rules yang ditetapkan oleh LPPI. Salah satunya adalah melakukan pemuritan atau konseling dengan baik, tetapi dengan sesama jenis ya, pria dengan pria dan wanita dengan wanita gitu. Nah ini sering ketika kita masuk ke dalam pemuritan atau dalam pelayanan sering tanya, kenapa sih kok harus seperti itu gitu ya, kenapa nggak bisa pria dengan wanita? Ini syariat apa lagi nih, tambahan syariat apa lagi nih gitu. Dan ya kesannya menambah peraturan baru yang nggak perlu gitu. Tapi ini sesuatu yang sudah diberikan, jadi rekomendasi ini diberikan kepada kita di LPPI untuk bisa melakukan pelayanan pemuritan dengan efektif gitu ya, dengan tepat, dengan baik gitu. Karena apa? Itu mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau pria dengan wanita ketemu terlalu sering, tentunya pasti akan mengundang hal-hal yang nggak tahu diinginkan atau tidak diinginkan ya. Gitu. Jadi pertemuan kelompok pria dengan wanita itu dihindari supaya tidak terjadi skandal gitu ya, tidak terjadi malah bukannya membicarakan firman Tuhan, bukannya membicarakan tentang pertumbuhan iman, tapi malah pertumbuhan cinta. Itu kan sangat berbeda gitu ya. Jadi bahkan di konseling di gereja kan juga disarankan untuk konseling antara pendeta pria dengan pria, dan kalau misalnya memang harus wanitanya juga istrinya juga ikut ya, bareng-bareng bertiga seperti itu. Jadi tidak pendeta pria ketemu dengan istri saja ya kan, seperti itu. Jadi ini harus melakukan satu hal dengan baik dan benar, terutama juga dalam pelayanan ya. Kita harus mengerti rules do and don't-nya ya. Kita harus tahu supaya kita bisa tetap pada track-nya, kita bisa melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Ya, jadi kita tahu do and don'ts-nya dalam pelayanan ya. Jadi dengan pasangan pun kan kita juga harus tahu do and don'ts apa yang harus kita lakukan ya. Do-nya kalau kita tahu apa yang disukai oleh pasangan ya kita lakukan. Kalau apa yang tidak disukai oleh pasangan ya jangan kita lakukan, kan seperti itu gitu ya. Jadi lain hal dari itu ya, berarti orangnya tidak sepenuh hati gitu ya, dia sepenuhnya pada yang lain, bukan pada hal tersebut gitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat dari pelayanan sepenuh hati di poin ketiga. Oke, di poin keempat, pelayanan melebihi harapan. Harapan seorang dapat pelayanan dengan nilai 7, tapi malah dilayani sampai 10. Oke, bagaimana caranya kita bisa melayani dengan melebihi harapan? Ya tentunya kita bisa melakukan itu dengan selalu belajar dari firman Allah, karena firman Allah itu standarnya sangat tinggi gitu ya. Kita harus sadari bahwa firman Allah itu standarnya jauh melebihi harapan, khususnya harapan dunia gitu ya. Kalau dunia bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi standarnya, firman Tuhan bilang, Yesus bilang kalau kamu dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu kan melebihi harapan ya, melebihi standar. Dunia bilang kesuksesan adalah ketika orang mencapai posisi tertinggi, tapi firman Tuhan bilang yang terbesar adalah ketika mereka menjadi pelayan. Ya, gitu. Dan tadi di video mungkin kita sempat kita simak bahwa excellent service adalah memberikan
pelayan Melebihi Harapan tuh berikan extra miles gitu ya. Dan bukankah itu juga yang ada di dalam firman Tuhan gitu ya. Justru mungkin video itu yang meniru firman Tuhan ya, bahwa Kristus berkata kalau seseorang mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Jadi itu adalah standar-standar yang luar biasa yang kita bisa dapatkan di firman Tuhan, di Alkitab. Jadi teruslah untuk belajar firman Tuhan, teruslah untuk mendapatkan, mengetahui standar-standar dari Allah yang begitu luar biasa gitu ya. Dan kita lihat contohnya dari pelayan Paulus itu. Nah, kita tahu tadi bahwa Paulus mendapatkan tugas baru, dia harus bertemu dengan kaisar ya di Roma. Tujuannya kan itu, dari penjara dia dibawa, kemudian dia akan bertemu dengan kaisar untuk bersaksi di depan kaisar itu. Tapi ternyata sebelum kejadian itu ada kejadian kapal karam gitu ya. Ya, yang sebenarnya bukan merupakan salah Paulus gitu. Paulus sudah memberikan peringatan kepada nahkoda untuk tidak berlayar, tapi ternyata nasihatnya itu tidak didengarkan, akhirnya kapal karam gitu. Nah, sebenarnya kalau secara logika manusia, Paulus bisa aja larikan diri gitu kan. Dia bisa aja bilang, ini kan bukan salah saya udah ngomong seperti itu, kasih peringatan, tapi mereka nggak dengerin gitu. Ya udah saya pergi aja, karena kan saya tugasnya cuma ketemu kaisar. Setelah itu kan udah gitu. Ngapain saya harus stay dengan mereka gitu ya, yang nggak dengerin saya itu. Ya, itu kadang-kadang kita juga mengalami hal itu ya di suatu persekutuan, di tempat pelayanan gitu ya, kita tidak dengar orang gitu, terus kita masukkan tuh kita pergi aja gitu. Tapi ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Paulus. Jadi Paulus tetap stay melayani orang-orang yang ada di situ, dan hasilnya kita tadi bisa lihat dia bersaksi kepada 276 orang ya. Mereka terlayani jiwa-jiwa ini. Ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau Paulus itu pergi menghadap Kaisar Nero pada saat itu ketika kapal karam, mungkin dia nilainya 7, tapi dengan stay bersama orang-orang yang ada di kapal tersebut dan dia melayani mereka, nilainya mencapai 10 gitu ya. Jadi dia melayani melebihi harapan. Oke, nah bagaimana prakteknya di LPPI gitu ya, kita bisa merasakan. Jadi pemuritan bukan hanya sekedar pertemuan kelompok, tapi juga menjalin persahabatan. Ya, ini saya akan kesaksian juga cerita tentang apa yang saya alami di kelompok pemuritan saya bersama mendiang Katolik gitu ya. Jadi tugas Katolik kan sebenarnya hanya membimbing saya sebagai murid rohani gitu ya, menyampaikan bahan-bahan dari pemuritan ya, seperti bacakan 4HR, terus kemudian BLD gitu ya, terus kemudian KP dan materi-materi seperti itu. Tapi ternyata tidak hanya itu yang dilakukan oleh Katolik. Katolik juga kemudian menjalin persahabatan yang luar biasa. Dia mencarikan pekerjaan. Ya, saya lihat saya waktu freelance sempat dicarikan pekerjaan oleh Katolik. Dan bukan hanya saya, tapi juga Katolik mencarikan pekerjaan buat teman-teman yang lain, gitu ya. Kalau ada event untuk audio, mau ikut nggak? Gitu ya. Kita pasang audio di sini. Jadi saya dapat pekerjaan dari Katolik dan saya dibantu secara finansial, gitu ya. Ya, Katolik itu punya talenta, kelebihan ya. Dia bisa melihat situasi di mana saya kekurangan uang dan saya kemudian dibantu gitu, dikasih pinjaman uang gitu, dibantu secara finansial oleh Katolik. Dan saya juga bahkan pernah diberikan HP gitu ya untuk membantu kelancaran berkomunikasi, dan kayaknya bukan hanya saya tahu beberapa orang yang dibantu seperti itu oleh Katolik. Dan ya memang investasi itu mahal gitu ya, tapi ketika melihat apa yang dihasilkannya, ada seorang Lewi yang masih tetap stay di BDPK, ada beberapa teman-teman yang juga stay di BDPK, saya pikir Katolik akan memberikan uang yang dikeluarkannya itu nggak seberapa gitu ya. Itu sesuatu yang sesuatu yang akan bertumbuh dan itu memberkati banyak orang, dan kita yang ada di sini juga tetap dan satu kita, karena kita tahu kita sudah merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dari seseorang yang melayani dengan
penuh harapan gitu ya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa sekali. Dan poin berikutnya kita akan melihat lebih tajam lagi dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, kami hendak beritahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi di sini jemaat di Makedonia mereka melayani ya sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka memberikan apa yang mereka punya, dan mereka melakukan itu terus-menerus sehingga tanpa sadar mereka melayani melampaui kemampuan mereka gitu, karena itu terhitung secara akumulasi gitu ya. Dan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi ketika jemaat di Makedonia mereka memberikan sesuai dengan apa yang mereka mampu, ternyata yang mereka berikan tanpa mereka sadari ya, orang lain melihatnya jemaat di Makedonia itu memberikan lebih banyak daripada orang-orang yang mereka beri, gitu ya. Jadi mereka nggak sadar itu, tapi orang-orang yang mereka beri itu melihat bahwa jemaat di Makedonia itu memberikan lebih banyak, gitu. Jadi ini adalah prinsip dari excellent service ya. Jadi itu yang akan kita dapatkan. Dan sebagai penutup saya akan kasih satu contoh kasus di mana seseorang tidak terlayani dengan excellent. Dan mari kita simak bersama-sama. Jadi kalau dibilang saya itu mualaf dan kurun waktu 1 minggu di IPB itu betul. Saya iseng nih kan, buka-buka tuh, kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz gitu. Oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Why kita minum makan babi gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan lo justru nggak terjawab ya Mbak ya? Jadi kayak kok gitu sih gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul. Emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung gitu. Jadi kalau ya teman-teman, tadi sudah lihat ya kisah singkat di video ini. Jadi gadis ini dia mendengarkan satu kesaksian, satu pengajaran di video di YouTube, di mana dia hal itu sangat berbeda dengan keyakinan dia, dan dalam kebingungannya dia banyak pertanyaan dan dia kemudian bertanya, dia mencari kakak asisten gitu ya. Kakak asisten itu sesuatu yang wajar ya, kalau kita bingung kita mencari seseorang tanya. Dan yang menggelitik saya di sini adalah jawaban dari kakak asistennya apa? Kakak asistennya mengatakan kamu harus lebih percaya lagi pada Kristus gitu ya. Salah nggak salah sih sebenarnya, cuman itu jawaban klasik gitu ya, jawaban klasik. Dan saya dulu ya, saya sadar gitu bahwa saya juga sering menyampaikan jawaban pamungkas seperti itu kalau saya nggak tahu gitu ya. Kalau ditanya orang saya nggak tahu, kamu harus lebih, terutama pada orang sesama Kristen ya, kamu harus lebih percaya lagi sama Kristus, ayo lebih percaya lagi gitu ya. Tapi itu belum tentu buat seseorang lebih lebih puas gitu ya tentang hal itu. Jadi
Jadi ketika saya masuk ke kelas pengulitan, justru makin banyak pertanyaan yang ada di kepala saya gitu. Saya nggak puas dengan pengetahuan yang saya miliki saat ini, dan puji Tuhannya ketika itu saya bisa mendapatkan dilayani dengan luar biasa ya, pertanyaan-pertanyaan saya bisa dijawab dengan luar biasa, dan saya bisa berada dengan suatu kesimpulan-kesimpulan yang semakin menguatkan diri saya itu. Nah, sayangnya gadis ini tidak mendapatkan hal seperti itu ya. Jadi sungguh sangat ini. Dan pertanyaan terakhir buat saya gitu teman-teman, kalau kita lihat akhirnya ya, kita lihat akhirnya gadis ini seperti apa, karena dia tidak dilayani dengan excellence oleh kakak asisinya. Pertanyaan saya, kalau ini terjadi pada kakak teman-teman, terjadi pada adik teman-teman, terjadi sama saudara sepupu teman-teman, terjadi sama sahabat-sahabat dari yang teman-teman punya, apakah teman-teman masih mau memberikan pelayanan yang biasa-biasa saja ke mereka? Ya, jawabannya saya kembalikan kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.